Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang sejuk ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di dalam suatu majelis untuk mendengarkan kultum. Apa kultum? Hah? Bahamburan. Kalau di Lombok kultum artinya apa? Bahamburan juga. Udah itu gimana? Kalau di Jawa beda. Kalau di Jawa Kawai mah. terserah antum. Terserah nanti ya berapa menit ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mar, abu nih. Salam dan salam. Lalu pergi lagi kan? Semoga senantiasa tercurahkan Apa pergi lagi? kepada Tadi Bapak suruh di mana tuh deh? Sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya. Bapak suruh apa tadi? Ikuti tuntunannya nanti ada nanti. Nenek ada ngapa kau kemana? Ketika anak duduk di sini. Oh iyalah ya. Nostalgia. Tak nurut ya dibilangnya. Nostalgia ketika dulu Untung ya. masih seperti antum. Dulu anak juga mondok seperti antum. Gimana enak gak? Sini kan nenek sini. Yang benar. Sini. Nah, takut sama Ustaz ya? Enak gak mondok ya? Baju botol apa beli tadi? Lumayan, berubah nih, lumayan. Bener nih, enak gak? Wah, ada enaknya, ada enggaknya. Ada enaknya apa kalau mondok? Sandal siko. 3 lebaran. Apa? 3 lebaran. Tidak apa-apa. Wah Ada temuan enaknya apa gendut. kalau mondok itu? Temuan gendutnya. Apa enak semua? Masya Allah, berarti Abu Hurairah luar biasa kalau mondok. Dulu perasaan ketika anak mondok itu ya ada enaknya, kesenangannya. Jadi itu tidak masalah. Ya. Ada yang pakai. Ada hidup itu yang semuanya enak tuh tidak ada. Pasti ada yang enak, ada yang tidak enak. Itu adalah merupakan sunnah. Nyanyi Bu? Sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dialami oleh setiap manusia. Adik-adik yang saya cintai, di dalam sebuah hadis Tahan dah yang puasa. diriwayatkan oleh Imam Muslim, Hah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Tak wasallam tahu. Makanya jangan main-main. tentang percakapan antara Nabi Musa alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa taala. Percakapan antara siapa? Nabi Musa dengan siapa? Dengan Allah. Apa isi percakapannya? Nabi Musa bertanya, "Ay Rabbi, ma adna ahlil jannati manzilatan yaumal qiyamah." Pertanyaannya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Rabbi, siapakah orang yang derajatnya paling rendah di surga?" Ini pertanyaannya siapa? Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ingin tahu kalau orang masuk surga hanya saja derajatnya paling rendah, apa kenikmatan yang akan didapatkan oleh orang tersebut? Orang yang derajatnya paling rendah di surga, siapa dia? Dan apa yang akan didapatkan oleh orang seperti itu di surga? Dijawab, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Manakala penduduk surga semuanya sudah masuk ke dalam surga, maka didatangkanlah seorang yang terakhir masuk surga. Dia berjalan tertatih-tatih menuju ke depan pintu surga. Sesampai di depan pintu surga,
Dia dipersilahkan, udkhulil jannah, silahkan masuk ke dalam surga. Orang ini kenapa terlambat? Yang lainnya sudah pada masuk, ini baru datang. Kenapa terlambat? Hah? Antum kalau misalnya terlambat masuk kelas, kenapa? Hah? Kenapa terlambat masuk kelas? Antum gak ada yang pernah terlambat masuk kelas? Hah? Dia terlambat karena mampir dulu. Mampir kemana? Mampir ke warung kopi, enak nah. Mampir kemana? Mampir ke neraka dulu. Untuk dibersihkan namanya dosa-dosa. Dani, senyum lah. Dia dibersihkan dulu dosa-dosanya sampai bersih. Dani. Dan itu Dani senyum, diceritakan Dani. dalam hadis lain bahwasanya orang Ih, malu-malu yang pula Dani masuk senyum. surga adalah seorang Nampak dari yang sini Dani. dibersihkan dosa-dosanya di Iya, neraka ketawa, sampai ketawa. dia berubah menjadi arang. Tahu arang antum? Nah, berubah menjadi arang, sudah hitam semuanya tubuhnya. Kemudian dilemparkan ke depan pintu surga, lalu disiram dengan ma'ul hayah, dengan air apa? Kehidupan. Lalu tubuh yang sudah jadi arang tadi tumbuh seperti tumbuhnya ketumbuhan, sedikit sampai berubah lagi menjadi tubuh. Iya, atau dilap-lap kaca tuh. Kemudian dipersilahkan untuk masuk surga. Nah, ketika dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga itu, ada nggak bedanya antara dia dengan orang yang sudah lebih dahulu masuk ke surga? Ada bedanya nggak? Sandal tuh, sandal. Pak, putus tuh sandal tuh. Sandal mana? Telat. Sandal. Itu saja. Kalau sudah masuk ke dalam nggak ada bedanya. Bedanya adalah ada stempel, apa ya? Ada stempel mantan. Ini apa? Residivis. Jadi masih ada sisa hitam di kepalanya yang menunjukkan bahwasanya ini bukanlah orang yang langsung masuk kemana? Ke surga. Nah, orang tadi dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Udkhulil jannah." Silahkan masuk ke dalam surga. Pipi besar kamar tuh yang dilap. Ketika Cocoknya. dia dipersilahkan untuk masuk surga, dia tidak bergegas untuk masuk. Kenapa? Tuh, Sudah dipersilahkan dia untuk tuh. masuk, dia tidak segera Apa untuk betul, masuk betul, ke betul. dalamnya. Kenapa? Hah? Dia berkata, Rabbi, Kau main-main kaifa bedak-bedak. adkhuluha? Tepung-tepung. Wa qad nazala an-nasu manazilahum Itu wa rusak akhadhu dibersihkan. akhadhatihim." Baguslah dibersihkan. Wahai Rabbi, bagaimana saya bisa masuk ke dalam surga? Sedangkan orang-orang yang sebelum saya semuanya sudah masuk ke dalamnya. Dan kenikmatan yang ada di dalamnya sudah diambil semuanya oleh mereka. Jadi dia pikir kalau saya masuk ke surga, saya mau tinggal di mana? Wahai Rabbi. Oh, apa Jadi tuh? dipikir kayak di Hah? dunia saja. Tengok Imat. Di rumah, kaplingannya sudah apa? Sudah habis. Jadi saya kaplingannya dapat di mana, wahai Rabbi? Kalau saya masuk ke surga, saya ditaruh di mana? Kemudian kalau saya masuk pun, saya dapat apa? Bocor Karena seng-seng dipes. orang-orang sebelum saya sudah masuk semuanya dan kenikmatan yang ada di dalamnya sudah diambil semuanya. Saya dapat apa, wahai Itu Rabbi? ke belakang tuh tak? Jadi dia nggak segera masuk. Dia tanya dulu kepada Allah. Ya situ Jadi jangan, situ jangan. masuk, Itu kaca nggak tuh, dapat kaca tuh, apa? kaca tuh. Nggak dapat apa-apa. Hanya dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan tersebut. Maka apa jawaban dari Allah Tabaraka wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Atarda an yakuna laka mithlu mulki malikin min mulukid dunya?" Kata Allah Subhanahu wa taala, mau enggak? Rela enggak? Kamu saya masukkan ke dalam surga dan kamu akan saya beri seperti kekayaan seorang raja yang ada di muka bumi. Seperti apa? Raja. Kalau raja sekarang apa? Presiden. Nah, kamu mau nggak seperti kekayaan seorang presiden? Kalau kita yang ditanya gimana? Antum mau nggak Dari mana kau? punya Hah? kekayaan seperti presiden? Seperti bupati sudah alhamdulillah. Seperti camat sudah Dia alhamdulillah. ada uang doang lah. Ini akan diberi seperti kekayaan seorang apa? Raja. Ditanya sama Allah, gimana? Atarda? Gimana? Kamu rela? Kamu ikhlas? banget. Ya jelas ikhlas. Matian Gimana sudah. enggak? Diberi kekayaan seperti seorang Matian raja, sudah. padahal Matian itu sudah. adalah derajat yang paling Yang apa? halo yang itu adalah Yang paling ke belakang. rendah di surga.
Maka kata dia, raditu ya Rabbi, saya rela wahai Rabbi dengan kenikmatan yang akan engkau berikan kepadaku. Ternyata belum cukup. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lakadzalika wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Kalau semua cuma Engkau akan saya beri, engkau akan aku beri seperti kekayaan seorang raja dikalikan 5 kali lipat. makan rumput ah. Berapa? 5 kali lipat kekayaan seorang apa? Raja. Itu derajat yang paling apa? Sahur 4 sahur. Yang paling rendah. Buka Sudah wahai juga. Rabbi, cukup wahai Rabbi, rela saya. Gimana ndak rela? Kita dapat emperan surga saja sudah apa? Sudah alhamdulillah. Ya. Ternyata belum cukup. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lakadzalika wa asyaratu amsalihi. Engkau akan mendapatkan kekayaan seperti itu, masih dikalikan 10 kali lipat lagi. Berarti berapa? Asing apa? Hah? Kan mahal kamu udah. Berapa? Panasnya lah. Jangan ngantuk ya. Berapa kali lipat berarti? Berapa? 15. 50 dong. Dikalikan 5 terus dikalikan berapa? 10. Berarti derajat yang paling rendah di surga itu adalah 50 kali lipat kekayaannya seorang apa? Ajan ya dah malah. Wah, ini derajat yang paling rendah. Gimana derajat apa? Yang lebih tinggi. Antum tahu di surga itu ada berapa derajat? Ada berapa tingkat di surga? Hah? Berapa? Ada yang tahu? Main Berapa? kali 10. TikTok tuh. Sedikit sekali. Ui. Berapa? 7. Itu pintunya. Joker nah, joker. Berapa derajat di surga? Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati mi'ata darajah. Berapa? 100. Apa mau? Dalam surga ada berapa? 100 tingkat. Ma baina kulli darajataini mi'ata am. Jarak antara satu tingkat ke tingkat yang berikutnya perjalanan 100 gajian tahun. kemarin ada. Tanggal 5 Kalau ada. kita mau nengok teman kita Ya, yang di lantai 4 itu berapa tahun itu? Sana? Hah? Tahu gak kok? Kalau gajian ini 400 tahun. Jadi yang saya antum ya, ini rajin belajar. Yang temannya lebih rajin lagi. Ternyata dia derajatnya lantai 4 ya. Antum pengen nengok teman antum butuh waktu berapa tahun? 400 tahun. Gimana? Antum mau nengok nggak? Nah, nggak usah lah, capek. Itu di dalam surga. Seandainya derajat yang paling rendah saja, derajat yang paling rendah seperti itu, 50 kekayaan atau 50 kali lipat kekayaan seorang raja, bagaimana derajat yang di atasnya? Bagaimana derajat yang di atasnya dan bagaimana derajat yang paling tinggi di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di sana. Pengen masuk surga enggak? Pengen masuk surga enggak? Ada yang enggak pengen? Ada yang enggak pengen di sini? Kalau seluruh manusia ditanya, pasti jawabannya apa? Ingin masuk surga. Walaupun penjahat paling jahat sekalipun kalau ditanya, manjat. itu pernah pergi ke ini ke lembaga pemasyarakatan penjara pernah tuh pergi? Depan sana. Belum, ya. Di sana kan ada penjahat, ada pencuri, ada pencoleng, Ini ada belum apa lagi? mandinya. Kok Ada berapa hari pencopet, temannya? ada apa lagi? Ada rampok, ada apa lagi? Pembunuh, ada apa lagi? Ada koruptor. Ya, macam-macam di situ. Mereka ini kalau ditanya, sebenarnya Anda itu membunuh berapa orang ini, sebenarnya cita-citanya masuk ke mana sih? Ada nggak di antara mereka yang kira-kira saya cita-citanya pengen masuk neraka? Ada nggak? Nggak ada. Mesti jawabannya pengen masuk apa? Surga. Semua orang kalau ditanya cita-citanya pengen masuk surga, tapi ternyata kata Nabi kita Muhammad SAW, ada di antara umat Islam ini yang tidak mau masuk surga. Apa diambil? Ada di antara umat Islam ini yang tidak mau masuk surga. Apa? Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,
kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Tuas di memek. Seluruh Bukan makanan umatku tuh, akan masuk surga kecuali apa? Yang tidak mau. Berarti ada di antara umat ini yang tidak mau masuk mana? Masuk surga. Para sahabat bertanya, heran mereka, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Panas banget ya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, siapa yang nggak mau masuk surga? Sedangkan kita saja mau apa? Masuk surga. Semua dari kita pengen masuk surga. Tapi kata Nabi SAW, ada di antara umat ini yang tidak mau masuk surga. Siapa mereka? Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah. Lama-lama, tak nampak Pak. Barang siapa yang taat kepadaku, maka berarti dia itu mau masuk surga. Yang taat berarti mau apa? Masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang tidak apa? Taat kepada Rasul, berarti dia tidak mau masuk surga. Gimana, banyak enggak yang enggak mau masuk surga? Banyak enggak yang mau masuk surga?